Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pelatihan? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saya Muhammad Abdu, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang CP, TP, ATP, dan KKTP. Harapannya, setelah sobat pelatihan menyelesaikan materi ini, sobat pelatihan bisa dapat memahami CP dan komponen-komponen di dalamnya. Sekaligus sobat pelatihan bisa menyusun TP, ATP, dan KKTP. Sobat pelatihan, memahami CP adalah hal yang sangat penting, bahkan menjadi hal pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun TP, ATP, dan modul ajar. Karena itu sobat pelatihan perlu mengenal lebih dalam apa itu CP. CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP itu ibarat terminal akhir, suatu perjalanan yang harus ditempuh dalam waktu yang telah ditentukan. Waktu untuk mencapai tujuan tersebut dibuat dalam 6 etape yang disebut dengan fase. Dan setiap fase lamanya 1 sampai dengan 3 tahun. Fase-fase itu diawali dari fase fondasi untuk PAUD. Kemudian fase A, kelas 1, 2 SD atau MI. Kemudian fase B, kelas 3, kelas 4 SD atau MI. Kemudian fase C, kelas 5 dan 6 untuk SD dan MI. Kemudian fase D, kelas 7, 8 dan 9 SMP atau MTS. Kemudian fase E, kelas 10 SMA atau MA. Dan fase F, kelas 11, 12 SMA atau MA. Sobat pelatihan, kenapa dalam kurikulum Merdeka menggunakan fase? Ada beberapa alasan, di antaranya adalah agar pembelajaran lebih fleksibel. Jika dalam kurikulum sebelumnya KD sudah diplot secara kaku berdasarkan kelas yang ditandai dengan kode-kode atau nomor urut, sehingga nomor urut pertama harus didahulukan dan nomor urut terakhir harus diberikan di akhir. Kalau kita kilas balik di kurikulum sebelumnya, ya kita mengenal kode-kode KD itu ada 3.1, 3.2, 3.4 dan seterusnya. Dan itu kaku ya. 3.1 itu harus diberikan di awal. Kemudian 3.10 mungkin harus diberikan di akhir. Nah, itu kalau menganut konsep yang KD yang di kurikulum sebelumnya. Nah, sementara sekarang kita menggunakan fase. Ya, sehingga guru lebih fleksibel mengatur pembelajaran, mana yang harus didahulukan dan diakhirkan. Karena dalam fase itu ada rentang waktu ya 1 sampai 3 tahun. Lalu alasan yang kedua, kenapa di kurikulum Merdeka menggunakan fase? Yaitu agar pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jika di kurikulum sebelumnya KD diberikan sesuai dengan kelasnya, maka di kurikulum Merdeka pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa. Boleh jadi siswa sudah berada di kelas 3, namun karena kemampuannya masih di kelas 2, maka ia tetap belajar sesuai dengan kemampuannya, yaitu mempelajari materi kelas 2. Lalu alasan yang ketiga, kenapa menggunakan fase? Pengembangan rencana pembelajaran dilakukan secara kolaboratif. Menggunakan fase mengharuskan guru berkolaborasi dalam menyusun rencana pembelajaran, khususnya ketika menyusun TP dan ATP. Ada banyak manfaat jika dilakukan secara berkolaborasi. Di antaranya terbuka peluang untuk saling bertukar ide, gagasan, sehingga rencana pembelajaran menjadi lebih sempurna. Sobat pelatihan, ada yang khas dari CP. Dalam naskah CP, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kalau sebelumnya, di kurikulum sebelumnya, ini KD-nya dipisah-pisah antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi di dalam CP, kompetensinya disatukan menjadi dalam satu paragraf, tapi memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu, sobat pelatihan, ya khas yang berikutnya dari CP ya, sobat pelatihan akan menemukan banyak kata memahami di dalam CP. Nah, ini penting untuk dipahami sobat pelatihan. Kata memahami di dalam CP bukan berarti menunjukkan C2 ya sebagaimana yang kita pahami di dalam taksonomi belum, melainkan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena.
Jadi memahami di sini lebih tinggi ya ketimbang C2. Lalu apa saja komponen-komponen yang ada di dalam CP? Sobat pelatihan, dalam naskah CP terdiri dari beberapa komponen, yaitu rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional, komponen rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Lalu karakteristik, ya komponen karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Elemen-elemen atau domain yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Lalu komponen capaian per fase disampaikan dalam dua bentuk, ya secara keseluruhan dan capaian per fase untuk setiap elemen. Nah, ini penting dipahami sobat pelatihan. Ada dua CP ya, bentuknya di dalam dokumen itu ada CP secara keseluruhan, kemudian ada CP per fase ya. Oleh karena itu, sobat pelatihan penting untuk mempelajari CP ini ya sebelum menyusun TP, ATP ataupun modul ajar. Sobat pelatihan, kita sudah panjang lebar berbicara tentang CP. Selanjutnya dari mana sobat bisa mengambil CP itu? Saya merekomendasikan agar sobat pelatihan langsung merujuk kepada sumbernya, yaitu Keputusan Kepala Beskap nomor 033 tahun 2002 tentang CP Mapel Umum dan PAI pada sekolah. Lalu yang kedua, SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2002 tentang CP Mapel Rumpun PAI dan Bahasa Arab. Bagaimana sobat pelatihan? Sudah memahami CP? Jika sudah mengenal CP, maka selanjutnya kita akan mencoba merumuskan TP dan ATP. Terkait dengan penyusunan TP dan ATP, guru dapat menggunakan berbagai strategi dalam menyusun TP dan ATP ini. Namun yang penting harus dipastikan ya tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang ditetapkan harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Pertama, ya untuk tujuan pembelajaran minimal terdiri dari dua komponen, ya kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu lingkup materi ya ilmu pengetahuan yang akan disampaikan kepada siswa. Lalu yang kedua, ya untuk ATP atau alur tujuan pembelajaran. Pastikan ATP harus menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. Kemudian harus menggambarkan cakupan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Nah, selanjutnya sobat pelatihan, secara teknis ada 3 cara dalam merumuskan TP. Pertama, langsung dari CP. Kedua, memetakan kompetensi dan lingkup materinya. Lalu ketiga, lintas elemen. Nah, ketiga cara ini sobat pelatihan adalah opsi yang bisa sobat pelatihan pilih. Karena keterbatasan waktu dalam video ini, saya akan menunjukkan cara merumuskan TP dengan strategi yang kedua saja, yaitu memetakan kompetensi dan lingkup materi. Begini caranya sobat pelatihan. Sobat pelatihan bisa membuat tabel seperti ini. Tapi sekali lagi ini bukan format baku ya. Sobat pelatihan bisa mengembangkan dengan format yang lain. Tapi paling tidak ini bisa menjadi acuan. Sobat pelatihan buat 6 kolom di dalam tabel ya. Ada kolom untuk nomor, kemudian elemen, lalu kolom capaian pembelajaran, kolom kompetensi, kemudian materi dan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kalau sudah dibuat tabelnya, ya, sobat pelatihan tinggal lihat dokumen CP-nya ya. Ingat tadi saya bilang perlu diperhatikan CP itu ada dua, ada CP secara keseluruhan dan ada CP per elemen. Nah, yang diambil itu CP per elemen ya. Sobat pelatihan, pertama ambil elemennya dulu ya. Misalnya di dalam contoh ini elemennya fikih ibadah. Lalu kemudian CP-nya ya ambil dari CP per elemen ya, elemen fikih ibadah ini saya tampilkan di sini. Ya, tinggal di copy paste dan masukkan di kolom capaian pembelajaran. Lalu kemudian di kolom kompetensi, sobat pelatihan silakan analisis dulu ya, identifikasi kompetensi apa yang ada di dalam CP itu. Ingat tadi ya, kompetensi itu bisa saja tergabung ada 3 ya, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sehingga perlu kejelian, ketelitian sobat pelatihan ketika melihat redaksi CP itu. Nah, di contoh ini saya mengidentifikasi ada 2 kompetensi. Ya, kompetensi menganalisis dan mengamalkan. Maka saya memasukkan kompetensi itu di kolom kompetensi. Nah, selanjutnya di kolom materi,
ya kita ambil saja materi yang di CP itu. Ya, misalnya tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan sholat fardu, dan seterusnya. Ya, tinggal materi itu kita masukkan ke kolom materi. Lalu untuk tujuan pembelajaran Sobat Pelatihan, tinggal memadukan antara kompetensi dan materi. Jadilah tujuan pembelajaran. Nah, kompetensinya di sini kan ada dua, menganalisis kemudian mengamalkan. Lalu materinya, misalnya materi yang pertama kita ambil tata cara bersuci. Maka tujuan pembelajaran ya, bisa kita buat ya menganalisis tata cara bersuci dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu cara merumuskan tujuan pembelajaran. Sobat Pelatihan, bisa saja di dalam CP elemen fikih ini mungkin bisa 20 atau 30 tujuan pembelajaran ya. Nah, lalu kalau sudah kita rumuskan semua tujuan pembelajaran, maka langkah selanjutnya ya Sobat Pelatihan, kita akan menyusunnya ke dalam alur tujuan. Nah, untuk alur tujuan ini Sobat Pelatihan bisa menggunakan tabel seperti ini. Ya, sekali lagi tabel ini tidak baku ya, tidak kaku, Sobat bisa mengembangkannya. Tapi paling tidak ini bisa menjadi acuan. Ya, buat sama 6 kolom ya, ada nomor, tujuan pembelajaran, ada materi, kemudian ada kelas, ada semester, dan alokasi waktu. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah dibuat di tabel yang pertama tadi, kita akan pindahkan di tabel alur tujuan. Nah, tentu saja ketika mengurutkannya ya Sobat Pelatihan, ya pertama ya harus koordinasi dengan guru yang sama di madrasahnya dengan kelas yang berbeda. Karena di alur tujuan ini kita akan membagi ya mana yang akan kita berikan di kelas 7, misal kalau Pak Sedi, mana yang akan kita berikan di kelas 8 dan mana yang akan kita berikan di kelas 9. Ya, karena itu perlu koordinasi dari guru mapel yang sama ya untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini. Nah, Sobat Pelatihan, untuk materi tinggal tadi di copy paste saja. Kemudian kelasnya ya penentuannya pembagian tadi ya. Lalu semester ya kapan itu diberikan, kemudian alokasi waktunya berapa JP, misalnya mungkin 2 JP. Nah, ini memudahkan untuk melihat nanti secara keseluruhan. Ketika semua TP sudah kita kelompokkan menjadi alur, itu akan terlihat jelas ya berapa JP untuk kelas 7, berapa JP untuk kelas 8, dan berapa JP untuk kelas 9. Nah, begitulah alur tujuan pembelajaran. Nah, tentu saja dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ini ada beberapa acuan yang bisa Sobat Pelatihan gunakan. Ya, untuk mengurutkannya ya, bisa mengurutkannya dari konkret ke abstrak, kemudian pengurutan deduktif, lalu mengurutkan dari mudah ke sulit, kemudian pengurutan secara hierarki, ya secara prosedural, dan scaffolding. Nah, Sobat Pelatihan, jika sudah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyusun KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP berfungsi sebagai alat ukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Nah, seperti apa merumuskan KKTP itu? Ya, silakan Sobat Pelatihan perhatikan, ada 3 langkah ya untuk merumuskan KKTP yang bisa Sobat Pelatihan lakukan. Pertama, pilih salah satu TP yang tadi kita sudah rumuskan ya, kita sudah susun, pilih. Lalu kemudian tentukan lingkup materi dari TP itu ya. Kemudian pilih KKO yang tepat untuk lingkup materi. Nah, misalnya seperti ini Sobat Pelatihan. Ya, TP-nya memahami ketentuan jual beli. Maka kita identifikasi ya lingkup materi jual beli itu apa saja. Ya, misalnya di sini sebagai contoh saya mencantumkan pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli yang mubah dan haram, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah ya kita tentukan lingkup materinya. Nah, selanjutnya ya kita tentukan kompetensinya. Ya, tentu kalau Sobat masih ingat ada dimensi pengetahuan dan level kognitif. Maka biasanya dimensi pengetahuan itu misalnya faktual, konseptual, prosedural, dan seterusnya. Kemudian kalau level kognitifnya ada level C1, C2, sampai C6. Nah, sebaiknya memang linear ya. Kalau faktual biasanya C1 menyebutkan ya. Kalau konseptual biasanya C2 memahami, dan seterusnya. Maka cukup kita linearkan saja kompetensi dengan lingkup materinya. Misalnya di sini pengertian jual beli menjelaskan kompetensinya. Hukum jual beli kompetensinya menjelaskan juga. Rukun jual beli karena faktual ya kompetensinya menyebutkan. Syarat jual beli kompetensinya menyebutkan. Macam-macam jual beli kompetensinya menjelaskan. Dan jual beli yang mubah dan haram kompetensinya menganalisis. Nah, begitu
cara menyusun KKTP. Maka kita dapatkan seperti ini KKTP-nya Sobat Pelatihan. Dari TP memahami ketentuan jual beli, kita mendapatkan 6 KKTP. Ya. Pertama menjelaskan pengertian jual beli, kedua menjelaskan hukum jual beli, ketiga menyebutkan rukun jual beli, keempat menyebutkan syarat jual beli, kemudian kelima menjelaskan macam-macam jual beli, lalu keenam menganalisis jual beli mubah dan haram. Nah, KKTP inilah yang akan menjadi tolak ukur ya. Apakah tujuan memahami ketentuan jual beli itu tercapai atau tidak di dalam proses pembelajaran? Bisa dilihat dari ke-6 KKTP ini. KKTP ini pengganti dari KKM yang dulu ya kita gunakan. Baik Sobat Pelatihan, demikian materi analisis CP, TP, ATP, dan KKTP ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mempraktekkannya di tempat masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.